tips dan trik tanjakan. Jadi emang untuk video kali ini saya sengaja tidak langsung eksekusi tanjakan. Jadi kita belajar dari teori-teori dasar aja dulu. Contohnya teori dasar, mungkin kameramen bisa ngikutin arah tangan saya. Nah, teori dasarnya gini teman-teman. Kita rata-rata kalau teman-teman itu yang belum terbiasa dengan handicap yang sulit, tanjakan-tanjakan yang sulit, itu terutama pegang koplingnya pasti kayak gini. Kayak gini. Nah, ini padahal pegang kopling kayak gini itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Contohnya gini, ketika saya menghandam handicap, ini kan tangan kan gini ya, ini nggak ada kekuatannya nih. Nah, dari belajar awal dulu kita harus belajar pegang setirnya. Jadi ketika kita pegang setir itu harus begini. Nah, dibiasakan kita kopling pakai jari-jari satu, gini. Mesti teman-teman banyak yang bilang, oh motorku motor lokal, ini berat. Banyak cara untuk meringankan kopling. Jadi kita biasakan berat dulu enggak apa-apa, kita biasakan kita latih jari-jari kita. Ini sebenarnya lama-kelamaan juga berat, tapi ketika kita berlatih dan berlatih jadi ringan. Saya pakai motor lokal pun kopling juga saya ringankan. Jadi ini biasakan pakai jari-jari satu. Ini ketika kita kena hentakan handicap, ini nggak akan lepas karena ada kekuatannya ini. Kekuatan jari-jari kita kan ada 4. Yang satu ini. Ketika kita jemping, kayak gini, ini kita lepas. Ini kan kita punya kekuatan 4. Nah, belajar dari teori dasar itu dulu. Terus bagian tangan kanan. Tangan kanan itu kita biasakan rem itu jari-jari satu, gini, begini. Dan satu lagi, tadi sempat lupa buat teman-teman, kalau kita pindah lagi ke kopling jangan dibiasakan setelannya ada di sini. Karena kalau setelannya ada di sini, kita nggak akan bisa kita jari-jari kita. Karena kalau setelannya ada di sini, itu ketika kita ini udah ngopling. Jadi dibiasakan setelan kopling itu agak panjang kayak gini. Jadi begitu kita kopling sedikit ini, motor udah berhenti. Jadi buat teman-teman biasakan setelan kopling itu ada di panjang. Dan jangan biasakan pegang kopling gini. Tuh, gas sudah. Terus untuk teman-teman belajar teorinya, awalnya kita belajar seperti yang saya lakukan tadi. Pertama, keseimbangan. Kita belajar dulu keseimbangan, terus main handicap, batu dilompati, terus turunan. Tapi sebisa mungkin kaki jangan menyentuh tanah. Kita usahakan begini, kita optimis dan kita harus membatasi diri kita sendiri. Saya harus bisa. Contohnya, ketika saya mengajar handicap ini, kaki haram menyentuh tanah. Jadi kita prinsip seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin belajar teori dasarnya bisa nonton video saya tadi, bagaimana caranya handicap batu, terus turunan licin, terus tanjakan jalur licin, handicap kayu, handicap batu. Mungkin ini baru sebagian kecil. Nanti untuk lebih banyaknya tips dari saya, bagaimana kita jalur biar kita nggak terlalu capek, biar kita nggak capek, itu banyak banget. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe dan share video ini. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dadah.